Baik ya kelasnya? Ya Bu, sudah disiapkan ayamnya. Ibu buka ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum kita mulai ini siapa yang ketik? Itu Safi Bu. Bu. Kalau ini di pasal sampelan itu. Saya ketua kelas Ibu selalu disalahkan. Oke. Gimana aku siapa Bu? Oke, dan selanjutnya terima kasih ya Pak Slam. Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya siapa? Pak Slam. Oh, Pak Slam. Sekarang Pak Slam ya. Silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, kita cek kehadiran dulu. Ada dia? Anissa Elati. Hadir Ibu. Pak Slam. Hadir Ibu. Juliana. Hadir Ibu. Lili. Hadir Ibu. Melani. Hadir Ibu. Okta. Hadir Ibu. Resmi. Hadir. Lutia. Lutia tidak masuk Bu. Sakit katanya Bu. Sudah ditusuk belum? Belum. Tidak mau. Ya Bu. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar cerita fantasi. Nah, di sini anak-anak pernah nggak membaca atau nonton gitu cerita yang isinya tuh mustahil, kayak yang terbang, apa namanya bicara, betul. Itu tuh adalah ciri-ciri cerita fantasi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi itu penting untuk kita pelajari karena dengan mempelajari unsur cerita fantasi itu tuh supaya bekal untuk anak-anak menulis cerita sendiri di kemudian hari. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Ini sudah dibuatkan PowerPoint. Teks cerita fantasi ya anak. Nah, kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Dicatat nanti Ibu beri tugas soal ini. Nah, jadi teks cerita fantasi ini adalah karangan naratif anak-anak yang menampilkan peristiwa, tokoh, dan latar yang bersumber dari imajinasi sang pengarang. Seringkali melibatkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata seperti ajaib, makhluk supranatural atau dunia imajinatif. Cerita ini bertujuan untuk menghibur pembaca sekaligus menumbuhkan daya hayal dan kreativitas melalui alur yang menarik dan penuh keajaiban. Nah, anak-anak sekalian, jika Ibu memberikan kesempatan anak-anak membuat teks cerita fantasi, anak-anak pengennya membuat cerita seperti apa? Oke, silakan. Kalau saya ingin membuat buku yang bercerita. Ya. Karena untuk kita semua. Iya. Selanjutnya yaitu struktur. Di sini ada 3 struktur anak-anak, yaitu orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal yang memperkenalkan satu teks tersebut. Lalu ada komplikasi, yaitu bagian yang memunculkan konflik anak-anak atau peristiwa penting yang dihadapi oleh tokoh utama. Lalu ada resolusi. Nah, resolusi ini yaitu bagian yang berisi penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang terjadi. Di sini ada ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan teks fantasi ini menggunakan kata ganti, bisa menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Anak-anak di sini pas SD belajar ya. Kata ganti orang pertama itu apa? Aku, saya. Oke, pintar. SD mana? SD 6 9 tengah.
perumpamaan. Yang terakhir, menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Nah, lalu ada unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah tema. Anak-anak, ketika anak-anak membuat suatu teks, apabila tidak ada tema, maka teks itu tidak akan berjalan dengan bagus. Pintar sekali. Lalu ada tokoh dan penokohan. Di SD belajar gak apa beda tokoh dengan penokohan? Belajar. Apa? Siapa yang tahu? Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu watak dari Oke, kita tepuk tangan. Selanjutnya ada alur. Nah, alur di sini adalah urutan suatu cerita. Alur ini dibedakan menjadi 3. Alur apa? Selanjutnya ada latar. Latar di sini menjadi 3 lagi. Sekali anak-anak ini. Selanjutnya ada amanat. Amanat di sini merupakan suatu pesan yang tersurat maupun tersirat yang ada di dalam teks cerita kertas. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang tadi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, ternyata sudah sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Setelah ini Ibu akan memberikan satu video cerita fantasi. Anak-anak tolong diperhatikan video ini karena setelah ini kita akan ada tugas secara berkelompok ya. Ibu. Seorang gadis kecil dan selalu memakai jubah merah saat keluar. Dia hidup bersama ibunya di sebuah desa menakutkan. Suatu hari, ibu meminta si gadis berjubah merah untuk mengunjungi neneknya yang sakit. Dia pun segera pergi menemui sang nenek dan kedua diperlakukan dengan membawa kue-kue ibu. Ibu berpesan agar gadis berjubah merah berhati-hati dan tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Si gadis berjubah merah sangat menikmati perbuatannya berkeseimbangan sambil bernyanyi dengan dia. Dia tidak menyadari bahwa dia ada bayinya. Tiba-tiba dari pohon muncul seekor serigala besar yang menghampiri si gadis berjubah merah. Serigala itu bertanya, apa yang gadis itu lakukan sendirian di tengah hutan? Si gadis berjubah merah lupa akan ibunya untuk tidak berbicara kepada orang asing. Gadis berjubah merah pun mengatakan bahwa dia akan mengunjungi neneknya yang tinggal di tengah hutan. Itu tadi adalah video cerita fantasi. Nah, anak-anak, kalau anak-anak pulang ke rumah terus menemukan serigala yang memakai kacamata, terus memakai baju pink, apakah anak-anak percaya itu nenek anak-anak? Tidak. Artinya cerita ini tidak masuk di akal. Pintar anak-anakku sekalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu sudah mencantumkan soal, jadi anak-anak sekalian tinggal menulis saja. Ibu akan membagi kelompok teman sebangku saja ya. Anis dengan Juliana, Adel dengan Lili, Fasla dengan Pia, Ocha dengan Resmi dengan Melani 3. Oke. Silahkan diisi ya. Ini saja. Tidak boleh. Kenapa? Kamu jarang kan? Dia bolos. Ibu berikan waktu selama 15 menit. Anak-anak kerjainnya jangan asal-asalan ya. Karena nilai kalian akan Ibu masukkan sebagai nilai. Salah. Jangan menunjukkan Anak-anak kerjainnya jangan asal-asalan ya. Ibu, yang kamu nulis, aku aja waktunya nulis. Ya, kan otaknya pintarnya.
Dan Resti serta Melani, silakan perwakilan kelompoknya saja maju ke saya. Ya, silakan Makna untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ketua kelas berani. Kalau nonton kelas lah, hadir seperti di kelas. Itu mulai. Bisa dibulunya ya. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bahwa analisis struktur cerita fantasi yang berjudul Kisah Gadis Berjubah Merah itu pada bagian orientasi pada saat cerita dimulai dengan seorang gadis kecil yang selalu memakai jubah merah. Ia mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan kepada neneknya yang sedang sakit di dalam hutan. Ia kemudian pergi menuju rumah nenek dengan penuh semangat. Hal itu tersebut adalah orientasi dari cerita fantasi. Nah, kedua yaitu komunikasi atau konflik yang ada di cerita Kisah Gadis Berjubah Merah, yaitu dalam perjalanan ia bertemu seekor serigala yang licik. Serigala itu menanyai gadis berjubah merah dan mengetahui tujuan perjalanannya. Serigala kemudian pergi lebih dulu ke rumah nenek, menipu nenek dan menyamar sebagai nenek untuk memakan gadis berjubah merah. Lalu selanjutnya ada resolusi atau penyelesaian masalah, yaitu saat serigala hendak memakan gadis berjubah merah, datang seorang pemburu yang mendengar ceritakan gadis berjubah merah tersebut. Pemburu kemudian menyelamatkan nenek dan gadis itu. Serigala ditangkap dan gadis kecil tersebut berjanji akan lebih berhati-hati. Nah, untuk unsur-unsur dari cerita fantasi yang berjudul Gadis Berjubah Merah itu ada tema cerita, di mana temanya itu adalah perjuangan dan keberanian seorang anak kecil menghadapi bahaya serta pentingnya berhati-hati terhadap orang asing. Yang kedua yaitu ada tokoh dan penokohan, di mana tokoh utamanya di sini adalah gadis berjubah merah. Wataknya yaitu baik hati, polos, penurut, namun terkadang kurang waspada. Adapun tokoh lain yaitu ibu, nenek, dan serigala. Selanjutnya ada pemburu. Nah, yang ketiga yaitu latar. Di sini terbagi menjadi 3. Latarnya itu ada latar waktu yaitu siang hari, latar tempat di rumah gadis berjubah merah, jalan setapak hutan, dan di rumah nenek. Latar suasananya tegang, menegangkan, namun juga penuh harapan saat pemburu datang. Yang keempat yaitu alurnya. Nah, di cerita ini menggunakan alur maju. Ceritanya berjalan urut dari awal, terus datangnya konflik, terus penyelesaian masalahnya tanpa jelas balik. Yang kelima ada amanat. Nah, dari cerita Gadis Berjubah Merah ini kita bisa memetik amanatnya bahwa jangan mudah percaya pada orang asing. Lalu kita juga harus bersikap hati-hati ketika bepergian sendirian dan keberanian dapat menyelesaikan keadaan. Dan yang terakhir ada sudut pandang yang digunakan pengarang. Sudut pandangnya itu adalah sudut pandang orang ketiga serta tahu. Jadi narator itu menceritakan tokoh-tokoh dari luar dan mengetahui semua kejadian. Jadi itu, terima kasih. Oke, terima kasih Okta. Tepuk tangan dulu untuk anaknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? 3. Oke. Yang lain, kelompok yang lain sama jawabannya? Sama, Ibu. Ya, oke. Setelah ini Ibu akan memilih secara acak, secara individu. Ibu ingin mengetes nih pemahaman kalian, anak-anak. Saudari Lili, boleh maju? Ceritakan kembali isi ringkasan. Menurut pemahaman Lili dengan bahasa Lili sendiri terkait dengan video yang sudah kita lihat tadi. Jadi berdasarkan pemahaman saya, kisah sinopsisnya itu
yang mengantarkan makanan kepada nenek yang sedang sakit di rumah yang terletak di dalam hutan. Dalam perjalanan sang gadis bertemu seekor serigala yang licik. Serigala itu memancing informasi tidak mengetahui bahwa gadis tersebut akan pergi ke rumah neneknya. Lalu ternyata sebelum dia sampai, neneknya itu sudah disekap ibaratnya itu oleh serigala dan di dalam lemari. Mungkin itu saja, Bu. Ya, bagus teman-teman ini. Sekali ini ya, 5 ini. Oke, anak sekalian, kita sudah belajar mengenai pengertian, struktur, unsur-unsur, ciri kebahasaan, teks cerita fantasi. Nah, sekarang anakku, ibu akan memberikan link kuis berupa aplikasi Wordwall. Kalian pernah nggak pas SD kuis pakai aplikasi? Enggak. Ibu sudah mengirimkan link ke grup kelas. Silakan anak-anak membuka HP-nya masing-masing. Ibu, tadi ada bawa HP, Bu. HP-nya tinggal di rumah. Pakai Iya. akun Google saya aja, Ibu. 5 akun Google saya. Iya. Silakan. Silakan. Sudah? Siapa yang benar semua? Saya. Ya. Siapa yang salah satu? Siapa yang salah dua? Siapa yang salah semua? Mami, Haris. Itu nilai anak-anak sekalian sudah ibu input sebagai nilai harian hari ini. Oke, kalian ini sudah bisa ya ibu anggap dalam menganalisis struktur teks cerita fantasi dan unsur-unsurnya gitu. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan anak? Nggak ada, Bu. Oke, kita simpulkan pembelajaran